kadang mereka menangis, kadang karena dia mengerti bahwa ayahnya tidak seperti itu sesungguhnya. Siapa yang duluan masang baliho berarti dia duluan dong meninggalkan. Namanya calon tunggal, artinya tidak ada boleh calon lain dong yang muncul gitu loh. Saya dinilai lemah. Kemudian ada orang di satu sisi benar ke perusahaan, salah ke perusahaan karena ada kepentingan suara di sini. Dia seolah-olah memasang badan, walaupun sesungguhnya dia yakin bahwa ini tidak bisa terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, selamat datang di Anyus. Dan kami ucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak yang mau secara perdana datang ke kami. Kita bincang santai aja nih Pak. Ya. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tidak berkenan untuk menjawab, tidak apa-apa, itu hak Bapak. Ya. Kami tidak mau dinilai sebagai media jadi jebakan Batman. Jadi kita yang Bapak berkenan aja lah untuk menjawabnya. Baik Pak, kita mulai. Pertama kami mulai dengan pertanyaan sederhana dulu Pak. Kabar Bapak dan keluarga bagaimana ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Anak saya saat ini 4 orang berkumpul dengan saya cuma satu tinggal di Jakarta. Dan insya Allah mungkin bulan 9 ini setelah wisuda S2-nya di UI akan balik ke Berau. Ini merasa berbahagia saya karena anak-anak kumpul semua di rumah. Oh, ada di sini semua Pak ya? Ya gara-gara COVID-19 ini. Berarti cucu pun ada di sini ya? Alhamdulillah. Kuliahnya semua menggunakan online. Nah ini Pak, dalam beberapa kesempatan baik Bapak maupun Ibu itu senang juga kami pantau posting foto bersama cucu. Ya. Pak, dan jangan ini cucu pertama Bapak. Pengalaman Bapak sebagai seorang kakek saat ini gimana Pak? Ya, memang ada perbedaan ya. Dalam arti menambah kesenangan. Ya. Walaupun ada istilah orang bahwa ketika punya cucu itu terkesan bahwa cucu itu lebih disayang dibanding anak. Sebetulnya menurut saya sih enggak. Cuma boleh jadi karena anak-anak kita sendiri pada umurnya sudah gede-gede. Jadi yang mudah untuk ditimang, dicium, dirangkul dan sebagainya pasti cucu yang masih kecil. Itu sebetulnya kalau menurut saya. Kalau kasih sayang sama aja. Terus gini Pak, tentu kan hidup itu semuanya perlu proses Pak ya. Termasuk Bapak pada sampai tahapan sekarang ini, tentu prosesnya panjang. Yang masyarakat harus tahu menurut saya kehidupan Bapak itu apakah ujung-ujung langsung jadi orang sukses begini Pak, dan memang berasal dari kalangan mampu kan Bapak? Oh, salah besar. Saya justru sejarah hidup saya mungkin cukup pahit kalau saya ceritakan dengan orang boleh jadi nggak percaya. Nah, gimana tuh Pak? Tapi itulah realitasnya saya lahir di desa Teluk Semantik ya, tanggal 7 Februari 1968. Di usia baru menginjak 5 tahun itu bapak saya meninggal. Dan setahun kemudian ibu saya meninggal. Dan saya adalah anak pertama, seorang laki-laki dan punya adik satu yang ketika ibu saya meninggal itu dia masih umur 2 tahunan, masih sedang menyusu. Anda bisa bayangkan di desa, kemudian ada seorang anak yang belum sekolah di SD, kemudian kedua orang tua sudah wafat. Alhamdulillah waktu itu saya ditolong oleh salah seorang sahabat dari ayah saya. Ya, memang ayah saya ketika sakit itu menyampaikan pesan bahwa tolong besok lusa saya wafat, kedua anak saya ini jangan disia-siakan. Sudah begitu Mas? Iya, almarhum ayah saya terhadap sahabatnya. Jadi dari proses kehidupan itulah yang menyebabkan saya berpindah-pindah dari ayah angkat yang satu ke ayah angkat yang lain. Tapi satu hal yang saya syukuri itu ketika saya dalam posisi seperti itu, di antara teman-teman sekolah di SD itu saya termasuk murid yang rajin belajar, rajin sekolah. Walaupun misalnya harus pulang sekolah itu harus bekerja keras, membajak sawah, kemudian kebun, memikul pagar,
membantu orang tua, dan artinya hampir semua pekerjaan laki-laki dewasa saya kerjakan di usia masih sekolah di SD itu. Karena ayah angkat saya ini punya putra 5 waktu itu, maksud saya anaknya 5 dan itu perempuan semua. Dan usia anak pertamanya dengan saya itu sebaya sama. Nah, sejarahnya sejak kecil mama saya dan mamanya istri dari ayah angkat saya ini saling bertukar susuan, susu. Dan singkat cerita, alhamdulillah perjalanan hidup ini cukup luar biasa. Maksud saya kesulitannya, tetapi satu hal yang saya rasakan, saya di sekolah itu cukup memiliki prestasi yang baik, sehingga bisa melanjutkan sekolah dan pada akhirnya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi intinya dari perjalanan hidup Bapak yang dari kecil itu memang, mohon maaf kalau dalam tanda kutip getir lah ya, sampai bisa mencapai getir sekali kan. Anda bisa bayangkan saya sekolah di SD itu jalan kaki kurang lebih 5 kilo. Dan itu jalan setapak hutan rimba. Di daerah mana tuh Pak? Daerah Truk Semanting. Semanting. Dan kita sekolahnya mendekati daerah Kase sekarang. Itu jalan setapak dengan hutan rimba. Karena kebetulan kebunnya ayah angkat itu kan di situ gitu, sehingga bolak-balik 10 km. Artinya kalau dari sisi pada umumnya anak sebetulnya layak untuk tidak sekolah. Dengan kondisi saat itu ya. Tetapi perlu dicatat, saya termasuk anak yang jarang sekali, bahkan tidak pernah namanya terlambat. Karena saya sudah subuh itu sudah siap-siap turun sekolah, kadang masih gelap sudah jalan, dengan catatan saya tidak terlambat di sekolah. Artinya dengan kehidupan yang dalam tanda kutip amat getir, semangat Bapak untuk sekolah dan bertarung dalam kehidupan justru makin terpacu. Walau orang tua angkat saya ini sangat realistis, dia berbicara kepada saya ketika menyaksikan saya misalnya rajin membaca buku, rajin belajar, dia kadang menegur saya dengan bahasa, "Nak, kenapa kamu terlalu rajin belajar? Toh nanti kita jadi petani juga." Kehidupan saat itu memang gitu ya. Ini kita tidak mungkin lah, kau mau jadi guru, sudah ada guru katanya. Mau jadi camat sudah lengkap. Ini bahasa orang tua. Dan ketika itu saya juga memaknai bahasa orang tua ini sesuatu yang real saat itu, bahwa ya memang nggak mungkin ya namanya sekolah itu. Artinya saya belajar itu karena memang suka membaca, bahkan saya kadang buku perpustakaan itu saya diam-diam saya bawa pulang ke rumah untuk membaca. Itu rajin membaca lah Pak Dom. Artinya setelah proses pendidikan itu berhasil dan memulai karir utama, rasanya Bapak sebagai seorang guru Pak ya, cita-cita yang disampaikan orang tua angkat juga jadi petani, akhirnya kan Bapak bisa buktikan jadi seorang guru ya. Betul. Nah, yang menarik dalam perjalanan menjadi guru itu kemudian lompatan Bapak cukup luar biasa menurut kami ketika memutuskan berhenti jadi seorang guru dan berkarir di politik. Apa tuh Pak dasarnya kalau Bapak berani mengambil lompatan itu gitu? Artinya sebetulnya nggak perlu keluar dari zona itu. Iya, zona nyaman. Aman. Nyaman. Betul-betul ada pensiun. Iya. Jadi sebetulnya gini, sejarahnya itu adalah saya kan dari Partai Keadilan Sejahtera ya. Partai Keadilan waktu itu memang latar belakangnya adalah dilatar belakangi oleh anak muda, para tokoh-tokoh yang memang aktif di majelis taklim yang menurut saya cukup serius mengkaji keislaman. Dan waktu itu katakanlah pergerakan kami ini yang kalau boleh saya istilahkan itu dengan tarbiyah, dengan kelompok pengajian itu bersepakat waktu itu ingin mendirikan sebuah partai politik di era reformasi zaman Soeharto lengser. Dan salah satu produk undang-undang di zaman itu adalah multi partai. Dan kemudian hampir semua
elemen-elemen masyarakat waktu itu yang kecewa dengan Orde Baru, mendirikan partai baru sebagai bentuk wujud reformasi. Nah, sehingga saya sebagai kader yang dinilai di Bro ini paling senior, nah, di antara anak-anak muda, anak-anak SMA yang kita bina selama itu, diinstruksikan secara nasional bahwa kita wajib ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2000, waktu itu 99. Berpartisipasi mendirikan partai politik. Nah, salah satu persyaratannya adalah kan harus ada DPD, ada DPC. Saya waktu itu ditunjuk sebagai sekretaris. Start pertamanya sebagai sekretaris. Mau tidak mau karena saya termasuk diberikan amanah itu, dan undang-undang pada saat itu memang relatif longgar, memberikan ruang bagi PNS yang mau berpolitik itu diperbolehkan. Saat itu masih boleh. Cuti 1 tahun di luar tanggungan negara. Kalau misalnya cuti selama 1 tahun tidak kembali, dianggap mundur dari PNS. Kalau misalnya setahun sebelumnya kembali, nah dianggap kembali aktif. Nah, saya tentu merasa tidak ragu-ragu karena PNS pun tidak lepas. Seandainya waktu itu PNS langsung lepas, mungkin berpikir juga. Nah, jadi ya juga belum jadi, tapi artinya mikir dulu. Sehingga waktu itu kita memberanikan diri, dan alhamdulillah saat saya start pemilu, saya memang caleg nomor 1 waktu itu. Alhamdulillah nyantol 1. Urutan ke-7 dari sekian partai yang lolos. 4 kursi nomor itu masih ada di bawah saya waktu itu. Dan alhamdulillah di pemilu tahun 2004, Partai Keadilan Sejahtera waktu sudah berubah nama, Partai Keadilan Sejahtera. Dari Partai Keadilan saja ya. Itu nomor 2 pemenang pemilu setelah Golkar. Setelah saya bidang, setelah saya dapat 1 kursi, kemudian saya bekerja. Ini di level berapa ya? Level berapa? Nomor 2 pemilu. Luar biasa. Dan berapa kursi waktu itu? 4 kursi. Dari 1 jadi 4. Dari 1 jadi 4, kemudian Golkar cuma 5. Golkar waktu itu pemenang pemilu nomor 1. 5 kursi, saya 4, dan saya masuk unsur pimpinan DPRD. Di saat 2005 itulah saya dipanggil khusus oleh Pak Mas Juni di saat beliau akan mengakhiri masa tugasnya, dan diberikan wejangan kepada saya setelah melihat saya selama kurang lebih 5 tahun, rupanya beliau diam-diam tidak menghormati saya dan memberikan masukan kepada saya supaya saya ikut bertarung dalam pilkada tahun 2005. Saya waktu itu berbagai macam alasan sampaikan kepada Mas Juni bahwa pertama saya ini masih relatif muda, masih kepala 3 waktu itu ya. Kemudian saya nggak mungkin bisa memimpin kepala-kepala dinas yang relatif senior. Beliau yakinkan kepada saya, Pak Muharram, saya 5 tahun mengamati kamu sebagai ketua komisi, ketua fraksi di DPR. Waktu itu saya fraksi gabungan antara P3 dan PK. Dan saya ketua fraksi sekaligus juga ketua komisi, dan waktu itu jadi wakil ketuanya adalah Pak Rifai. Jadi beliau mengatakan kepada saya bahwa saya mengamati kamu selama ini memiliki kemampuan, jadi kamu jangan ragu. Sebagian dari kepala-kepala dinas saya itu salut dengan kamu, kemampuan kamu berpidato, kemampuan kamu berkomunikasi, dan kemudian menata kau punya partai politik. Kamu salah satu anak muda yang menurut saya punya potensi besar untuk berpartisipasi di pilkada ini. Terus yang kedua, saya bilang, Pak, saya ini nggak punya duit. Betul. Dan saya waktu itu bukan disuruh jadi wakil, suruh jadi bupati. Majunya? Iya, oleh Mas Juni itu. Mau bupati. Kamu dengan makmur, bilang begitu. Kamu dengan makmur, saya tidak bedakan. Kamu sama-sama punya kemampuan. Tapi aku tidak mau orang di luar Berau ini yang jadi bupati. Intinya orang Berau. Aku tidak mau orang luar dari Berau ini yang jadi bupati. Sekarang setelah lompatan karir dari guru kemudian ke partai politik tadi, Pak, kemudian kan konsentrasi Bapak juga setelah di Dewan ini
mungkin dalam kacamata kita ini apakah karena jiwa atau apakah karena memang dalam tanda kutip merasa ada kesalahan sedikit ya, sehingga konsentrasi Bapak juga kembali lagi ke basic Bapak ke dunia pendidikan, membesarkan asowa dan segala macam. Dalam tanda itu memang jiwa atau memang ada sedikit rasa bersalah berarti jadi guru? Oh tidak, justru bagian dari melengkapi sebetulnya. Okay. Jadi begini, di Partai Keadilan Sejahtera ini, hampir seluruh sisi kita harus ikut memberi warna, ikut memberi kontribusi positif. Karena lahan untuk beramal soleh itu banyak banget. Banyak pintunya. Jadi termasuklah di dunia pendidikan. Karena saya menganggap bahwa justru dunia pendidikan ini merupakan sebetulnya ladang amal soleh bagi kita untuk melakukan pembinaan kepada orang tua secara tidak langsung dan secara langsung kepada anak-anak mereka supaya paling tidak memahami Islam itu secara baik gitu. Karena menurut kami di Partai Keadilan Sejahtera itu menganggap bahwa salah satu target utama kita sebetulnya adalah dakwah dan pembinaan umat. Itu menjadi panglima utama dalam kehidupan kita. Makanya di parlemen pun kita sebetulnya misinya itu, di eksekutif apalagi. Dan itu adalah bagian dari amal soleh yang kita bisa mengajak masyarakat banyak untuk bisa berpartisipasi membangun dunia pendidikan yang memang warnanya adalah warna khusus yang menurut kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun boleh jadi masih berdiskusi lah, banyak juga orang yang misalnya tidak terlalu seret ya, itu biasalah. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan ribuan lembaga pendidikan yang kita sudah lakukan di seluruh Indonesia, karena memang Partai Keadilan Sejahtera ini diwajibkan ikut menjadi bagian dari amal solehnya adalah mendirikan yayasan atau ormas yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, bidang sosial, termasuk juga ekonomi. Itu menjadi bagian dan wajib kita lakukan. Dan itu bersamaan berdirinya Partai Keadilan Sejahtera dengan Asawa. Itu kurang lebih. Betul. 2001-an lah ya. Jadi begini Pak, ini kan sejak Bapak, ini pengamatan kami Pak ya, sejak Bapak kemudian menjabat sebagai bupati, sejak saat itu pula angin kencang pasti menerpa. Ya, pasti itu sunatullah. Sunatullah, semakin tinggi jabatan orang, semakin tinggi pasti semakin kencang angin. Nah, termasuk juga Bapak dan pengamatan kami baik di media sosial atau media sosial lah khususnya, maupun di warung kopi sebenarnya. Banyak kemudian orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang mohon maaf kami sampaikan ini menjelekkan segala macam. Secara terbuka mana di grup WA, di Facebook segala macam. Kami menanyakan itu perasaan Bapak sendiri dengan ya sikap-sikap pihak-pihak tertentu itu, baik perasaan Bapak khususnya perasaan anak istri Pak, karena juga pasti pelibatannya kan begitu. Itu gimana? Pertama, saya punya prinsip dalam hidup saya adalah ketika saya dihina dan itu tidak benar, nggak perlu saya marah. Dan ketika saya dihina dan hinaan itu adalah relevan, itu bagian dari koreksi. Sebab bagi saya yang terpenting bagi saya adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Walaupun di dunia politik ini penilaian manusia itu penting, ya penting untuk kita jaga, kita bangun dengan baik. Tapi saya tidak pusingkan itu karena saya punya jiwa tawakal Allah. Ya. Artinya kalau ada yang menjelekkan, ya boleh jadi karena dia tidak paham aja siapa sesungguhnya muharam yang sesungguhnya. Dan ketika pun ada orang yang menjelekkan, paling tidak juga bisa kita lihat mungkin backgroundnya apa, mungkin dia lawan politik. Tapi kalau orang yang mengerti tentang saya, ya silakan tanya orang yang paling dekat dengan saya, yang interaksi dengan saya, yang kira-kira bisa menjadi legitimasi buat memberikan predikat kepada saya kira itu bisa. Mungkin supir saya, mungkin saya punya staf pribadi, asisten pribadi, ajudan gitu, ataupun misalnya kepala-kepala dinas, sekda.
yang mengerti bagaimana sih Pak Muharram tentang anggaran, bagaimana sih Pak Muharram terkait dengan katakanlah kebijakan-kebijakannya yang menguntungkan dirinya kah atau keluarganya kah, silakan itu dan bisa dicek. Saya selama ini menjaga banget. Contoh misalnya kalau terkait memang yang bukan hak saya terkait dengan APBD misalnya, saya betul-betul profesional dalam rangka untuk memberikan juga contoh teladan. Orang terdekat yang tahu tentang perasaan Bapak kan tentu istri dan anak-anak, ya. Itu paling dekat. Termasuk juga Bapak tahu perasaan mereka gitu. Ketika Bapak diperlakukan begitu dengan pihak tertentu, perasaan istri gimana Pak? Ya, tentu cerita dong Bapak. Ada mereka menangis, kadang karena dia mengerti bahwa ayahnya tidak seperti itu sesungguhnya. Kadang dia mau ngirim, misalnya di screenshot WA atau apa, terus dikirim ke saya, kemudian sambil mengomentari dan menangis itu. Ya saya beri pemahaman kepada mereka. Nah bisa aja nak dimaki-maki, kurang apa kesolehan dan dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masih dilempari kotoran, terus dicaci maki, biasa. Dan salah satu karakteristik dunia politik dan kekuasaan itu adalah lawan politik kita itu, kita baik atau tidak, kita baik tetap tidak suka kita di situ. Karena sudah lawan, kita tidak baik lebih-lebih lagi. Artinya nggak ada perasaannya dia bahwa kamu lama aja di situ. Dan itu adalah sunnatullah dalam dunia politik. Ya. Begitulah karakter politik. Tidak pernah orang bahwa berdasarkan survei, berdasarkan penilaian masyarakat, prestasinya Pak Muharram kayaknya bagus saja nih. Nggak ada di saat dia sedang anjlok APBD, dia bisa menjadinya dengan baik. Nggak ada itu yang dinilai oleh mereka. Dia tertutup pikirannya dia untuk membandingkan berapa sih APBD di zaman si A, berapa APBD zamannya Pak Muharram, terus apa prestasi yang diraih dan penilaian secara itu hilang di dalam dunia politik ketika itu orang tidak berpikir nurani. Oke, artinya kan hidup ini dua sisi mata uang ya. Dan itu bagi saya biasa saja. Makanya kalau saya dibicarakan di ini, ya saya tersenyum aja. Yang penting Allah tahu. Karena hakikat dari semua perjalanan kita ini kan bukan penilaian manusia yang nanti dipertanggungjawabkan. Penilaian Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kita bertanggungjawabkan. Nah, ini mungkin satu pertanyaan yang saya lanjutkan ini adalah mungkin banyak publik belum tahu. Tapi saya saksi hidup. Kebetulan saksi. Ya. Langsung kaitannya dengan sebagai bupati, menurut saya pribadi, Bapak adalah bupati yang peduli dengan warganya. Contoh, terlalu sering rasanya saya mau WA Bapak ketika ada warga yang sakit, tidak mampu, butuh bantuan, dan Bapak pasti merespon itu setiap kali kami WA, dan meresponnya pasti membantu warga itu, entah dengan ngirim rekening ke langsung keluarganya atau melalui kami. Ini Pak saya alami, artinya memang bagi kami Bapak itu peduli dengan warganya, dan itu minim sekali publikasi. Bapak begitu tuh tidak ada publikasinya. Dan itu tidak perlu. Dan itu tidak perlu kan. Artinya kebaikan Bapak ini tidak Bapak gembor-gemborkan. Yang kami mau tanyakan kaitannya dengan itu adalah, kok Bapak memang mau peduli Pak dengan bahkan uang pribadi loh yang Bapak keluarkan, karena tidak ada anggaran APBD untuk itu, kami rasa uang pribadi, dan sering sekali Bapak lakukan itu. Kenapa Pak? Jadi begini, kita kalau sudah jadi bupati itu, maka perasaan kita itu jangan hanya menjadi ayah atau suami dari anak-anak kandung dan istri kandung ini, jangan. Tapi begitu kita jadi bupati, maka kita adalah menjadi ayah buat seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke. Tentu ada keterbatasan. Tidak mungkin persis perhatian kita kepada istri dan anak dibandingkan dengan seluruh masyarakat Merauke. Tetapi terkait dengan itu tentu hampir semuanya saya usahakan ketika itu permohonan terkait dengan bantuan, hampir semuanya saya upayakan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tapi saya usahakan bantu. Sepanjang itu memang saya ada. Dan jangan dikira saya sebagai bupati kadang terlambat saya membayar SPP anak. Pernah terjadi? Terjadi. Mungkin ya
anak-anak saya lah yang tahu, istri saya lah yang tahu. Di saat memang kas kita kosong gitu. Dan itu bukan saya alami ketika jadi sekarang di DPR pun demikian. Saya sering menunggak karena mengedepankan orang yang, kan kita kalau jadi pejabat begini, yang namanya uang itu tidak bisa kita program. Ada kan orang yang bisa menabung sekian, bisa menimpan sekian. Saya tidak bisa. Selama kita menjadi pejabat publik, maka yang namanya manajemen keuangan rumah tangga itu nggak bisa dikelola dengan baik. Selama kita ada kepedulian terhadap orang. Kalau orang yang tidak peduli dengan orang, maka tabungannya tidak boleh keluar. Kalau saya enggak, keluarin. Dan saya sudah pesan sama istri dan anak, ketika kita menjadi pejabat publik, maka jangan kau anggap uang yang saya bawa ke rumah itu adalah uangmu pribadi. Sebagian besarnya itu sebetulnya adalah untuk umat. Ingat, kita jadi begini karena umat. Kita jadi begini karena kepedulian mereka juga untuk. Nah, ketika ada yang datang menolong, kita harus. Oke. Jadi begini. Nah, ini penting, Pak. Saya sudah survei kecil-kecilan melalui media Google segala macam. Kebetulan tidak pasti jawabannya masing-masing. Ini kaitannya seluruh kepala daerah di Indonesia ini, Pak, ketika dia menjabat satu kali, itu pasti pada hajatan selanjutnya maju lagi. Tidak ada kepala daerah yang sudah menjabat satu kali itu kemudian stop 100% rata seperti itu. Nah, termasuk di Bapak nih sekarang, Bapak juga maju lagi. Yang kami mau cari sebenarnya itu apa sih yang membuat seorang kepala daerah ketika dia menjabat satu periode, di periode selanjutnya pasti maju lagi. Ada apa di situ kok sampai bertarung lagi. Termasuk Bapak yang kami mau tanyakan itu, Bapak, landasan bagi Bapak nih kok maju lagi itu apa? Ya. Alasan Bapak biasanya pada umumnya ada orang yang boleh jadi mungkin terbagi dua ya, latar belakang orang mau maju itu. Dan pada umumnya orang mau maju lagi kedua itu dianggap bahwa jabatan ini adalah sesuatu yang prestisius, harga diri. Ini juga bisa menjadi bagian dari penghormatan orang. Di balik itu juga materi, ya. Karena seorang bupati paling tidak banyak ruang dan banyak peluang untuk mendapatkan rezeki tentu lebih banyak. Dalam tanda petik mudah-mudahan yang halal kan gitu. Tetapi saya bukan itu. Ya, kalau penghargaan sudahlah, saya kan sudah bilang bahwa jabatan ini justru sebetulnya kalau mau jujur, lawan politik kita itu tidak menghargai. ya. Ketenaran saya kira biasa-biasa aja bagi saya. Saya hampir hari ini saya nggak ada merubah pola hidup. Hampir nggak ada berubah. Kurang lebih aja bisa ditanya, saya punya istri, saya nggak ada misalnya karena jadi bupati terus leher jadi tinggi atau enggak. Karena kami memahami betul hakikat sebuah amanah, hakikat sebuah jabatan. Justru pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kami di kader PKS dikatakan bahwa jabatan itu bukan sebuah penghormatan, tetapi adalah sebuah pertanggungjawaban. Ya. Nah, kalau sekarang saya ditanya kenapa Pak Muaram kok maju lagi? Ada 3 hal yang menyebabkan saya masih mau maju. Yang pertama adalah memang di PKS itu ketika ada kadernya yang diamanahkan menjadi DPRD atau diamanahkan menjadi bupati, wakil bupati, gubernur dan sebagainya, itu dikatakan bahwa antum diwakafkan, diwakafkan untuk bisa berkontribusi besar terhadap negeri ini, tentu dengan cara yang baik, itu amanah. Amanah itu yang menyebabkan saya masih mau meneruskan. Yang kedua, saya mengamati bahwa cara berpolitik di era ini tidak hanya di bawah ya dalam politik ya. Cara politik di era ini pada umumnya saya amati lebih mayoritas untuk mencari kesempatan untuk menggembosi anggaran. Memperkaya diri dan keluarga. Kalau ini saya tidak ambil, saya seolah-olah padahal ada ruang. Saya seolah lepas tanggung jawab dan ingin membiarkan tanda petik kemudahan itu akan
tetap berlangsung. Makanya saya bisa cek sekarang, bisa ditanya dengan PU, bisa ditanya kabak umum yang selama ini menjadi ini, nggak pernah saya bikin sibuk. Sibuk dalam artian melayani saya, kemudian meminta dan bisa dicek. Saya apa adanya. Kalau itu untuk kepentingan dinas, saya perjalanan dinas. Kalau itu untuk kepentingan diri dan keluarga, saya pakai dana pribadi. Bisa dicek. Jadi kalau misalnya untuk mengklarifikasi, bisa mungkin juga diskusi betul nggak Pak Bupati nggak pernah merekayasa perjalanan dinasnya, padahal itu bisa dicek. Ini ajudan saya jadi saksi nggak pernah. Dan saya selalu wanti-wanti, kalau ini memang pribadi, mending kamu nggak ikut. Tapi kalau dinas kamu ikut. Artinya, ya saya memahami bahwa sesungguhnya situasi yang terdahulu maupun ini akan terjadi terus cara-cara. Dan ini saya hadir bisa mengerem itu. Bisa mengerem itu. Belum lagi yang namanya permainan-permainan anggaran. Ya kita paham banget. Itu dua sudah Pak. Yang ketiganya apa? Bapak bilang tadi tiga kan? Yang ketiga adalah mudah-mudahan sisa umur saya yang masih ada ini bisa saya jadikan sebagai amanah ini, saya bisa jadikan sebagai amal soleh, karena saya memahami betul bahwa ketika ada jabatan yang kita buat, ketika kita melakukan kebaikan, kemaslahatan itu jauh lebih luas dibanding kalau saya bertindak secara pribadi. Kebijakan seorang bupati ketika itu baik, setrumnya seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Tapi ketika kebijakan seorang bupati itu juga salah, maka dosanya juga itu juga setrumnya juga cukup luas. Saya ingin mengambil posisi yang mudah-mudahan itu terwujud. Oke. Jadi begini, ini menarik lagi. Kan begini Pak, apa namanya, suka tidak suka, di rival Bapak, lawan politik Bapak lah. Ini kan kembali maju di posisi wakil, Ya, bukan merebut posisi bupati. Di publik ini jadi bahan pembicaraan. Lah buat apa cerai? Kalau ternyata mandinya juga Wakil juga. Kalau tadinya cerai mandinya jadi bupati, publik menerimanya paham, enak gitu. Tapi nyatanya kan mandinya jadi wakil bupati juga. Yang jadi pertanyaan kami ke Bapak, karena pasti Bapak pelaku sejarahnya dan Bapak kok bisa cerai Pak? Siapa yang memulai perceraian itu antara Bapak dengan beliau? Untuk membuktikannya itu, saya kira publik paham siapa yang duluan masang baliho dan siapa yang menyebarkan pamflet yang mengatakan bahwa dan meminta maaf kepada publik bahwa saya mohon maaf karena memang selama ini Tugas hanya saya sebagai wakil bupati, jadi mohon dimaklumi kalau saya belum bisa banyak berperan. Berarti kan cita-citanya jadi bupati. Sebagai bukti siapa yang duluan masang baliho, berarti dia yang duluan dong meninggalkan saya dan dia yang duluan mendeklarasikan. Kalau dipahami, walaupun demikian dia sudah teman saya ini sudah memasang misalnya spanduk di mana-mana, baliho di mana-mana bahwa mau jadi calon bupati. Untuk memastikan perpisahan kami ini, saya bicara empat mata dengan Pak Agus Tantomo. Pak Agus, ini seriuskah kita mau berpisah ini? Dia jawab kepada saya bahwa saya menanyakan hampir semua kepala kampung, itu kalau kita bergandengan kalah. Kalau kita bergandengan katanya kalah. Iya kak. Terus saya ingatkan dulu, ingat nggak kita sebelum kita kemarin menang dalam pilkada, kita kan bersepakat walaupun itu secara lisan, tetapi kubu besar dua tim ini menyaksikan bahwa kita ingin bergandengan selama 10 tahun. Kita jeda sedikit Pak, ada titipan pertanyaan dari warga ya, karena kami membuka kesempatan. Ini warga sedang live ini? Nah, ini tidak live, cuman kami memang mengumumkan bahwa bagi warga yang mau nitip pertanyaan silahkan lewat email atau WA. Dan kebetulan ada pertanyaan yang menurut saya penting untuk disampaikan. Ya. Ini warga atas nama Andi Rahmatan, bertugas guru Pak dia, seorang guru di SD.
Pertanyaannya begini Pak, gimana nasib guru honor PTT Pak yang sudah dari tahun 2010? Kasihan. Apa ada kebijakan Pak masuk data biasa atau bahkan langsung masuk jalur PNS Pak? Secara Pak, pengabdian dari tahun 2007 sampai sekarang bukan waktu yang sebentar Pak, cukup lama sekali. Bahkan mantan murid sudah ada yang PNS duluan Pak. Mohon dijawab Pak sekaligus bersolusi. Terima kasih Saudara Andi Rahmatan. Andi Rahmatan. Kewenangan yang bisa saya berikan kepada seluruh guru honor dan PTT itu adalah paling tidak gajinya saya sudah naikkan. Itu kewenangan yang bisa saya lakukan. Dan saya sebagai bupati sebetulnya ya kepengennya seluruh guru yang sudah senior, yang sudah lama mengabdi, semestinya ya ada penghargaan untuk bisa jadi PNS. Cuma sayangnya kewenangan untuk menentukan bahwa bisa jadi PNS atau tidak itu murni melalui sistem online. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa oh ini sudah senior, lama mengabdi, kemudian diberikan skala prioritas. Jadi orang baru dan orang lama tidak ada perbedaan. Ketika nilai Anda bagus, lulus. Ketika tidak, ya tetap tidak lulus. Jadi dalam hal ini memang menurut saya semestinya negara ya ataupun pemerintah pusat memberikan ruang kebijakan bagi orang-orang yang sudah lama mengabdi. Memang menurut saya sih sangat tidak adil ketika ada orang yang baru selesai, mungkin baru 1 bulan keluar dari kampus, kemudian bertepatan jadwal tes PNS. Rezekinya jadi lulus. Memang ilmunya kan baru panas-panasnya gitu, akhirnya jadi lulus. Padahal tidak ada jaminan orang yang baru lulus dengan nilai akademik tinggi bisa tes, bisa lulus dan bisa lulus dibandingkan orang yang sudah lama mengabdi, yang punya pengalaman mendidik. Itu boleh jadi belum tentu yang baru lebih baik, hanya gara-gara misalnya nilainya lebih bagus dibandingkan. Jadi Saudara Andi Rahmatan mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Seandainya bupati misalnya ada kewenangan untuk itu, ya boleh jadi kita akan beri jawaban yang kita akan bisa berikan kebijakan. Di saat saya dulu menjadi ketua komisi E yang membidangi tentang pendidikan, kebetulan saya jadi ketua tim seleksi PNS di Kabupaten Berau. Saya berikan ruang yang seluas-luasnya. Saat itu masih ada kebijakan itu. Saya bikin aturan karena yang lama itu pasti nilainya rendah secara akademis. Yang sudah lama mungkin 10 tahun jadi honor dibanding orang yang baru lulus sarjana. Nah, sehingga waktu itu saya berikan skor nilai sama statusnya, tetapi ada tambahan nilai. Ada pengalaman masa kerja, itu ada skornya. Nah, ada umur, ada skornya. Ada tambahan. Semakin tua umurnya itu semakin diberi nilai yang tinggi sedikit, ada tambahan dan nilai. Begitu juga semakin lama masa kerjanya itu tinggi nilainya. Gabungan antara nilai murni ya masing-masing dengan skor umur, skor masa kerja, itulah yang menolong PNS honorer, tenaga honorer yang sekian tahun, belasan tahun, akhirnya banyak yang lulus. Lulus ya. Satu lagi Pak, pertanyaan warga Andi Sawega, Bapak kenal secara pribadi juga sama. Dia nitip pertanyaan begini, mana yang lebih Bapak pilih antara menjadi ustadz, guru atau bupati? Hari ini saya jalankan dua-duanya, tiga-tiganya. Tiga-tiganya lah. Hari ini saya tetap menjadi ustadz, dan hari ini saya tetap menjadi guru. Ya, jangan dikira saya nggak jadi guru. Ya ustadz kan guru juga. Guru juga. Guru bagi anak-anak saya, guru bagi istri. Bahasa Arabnya guru ya ustadz kan. Iya. Kemudian jadi pejabat dan memang tidak boleh melepas. Saya dengan dakwah tidak boleh berhenti. Karena saya mengatakan kan ada istilah bahwa waktu tidak duduk di kursi rajin baca ayat kursi. Begitu sudah duduk di kursinya dibalik. ayat kursinya. Nanti itu. Jadi tiga-tiganya dijalanin Pak ya. Harus. Jadi, nah ini agak sensitif pertanyaannya. Kami tawarkan silakan Bapak kalau mau jawab hak Bapak, enggak jawab juga hak Bapak, karena memang sensitif. Dalam kehidupan kita ini Pak, yang paling mengasihkan itu jatuh cinta. Tapi itu paling asik. Yang paling tidak asik adalah selagi jatuh cinta ditinggal pergi. Nah,
analogi ini terjadi dengan Bapak. Ya. Dalam media apapun terpublikasi yang betul dalam tanda kutip jatuh cinta dengan Bu Sarifatul adalah Bapak. Yang berupaya ini supaya dengan Sarifatul sehingga terciptanya murid itu Bapak. Bahkan spanduk-spanduk luar biasa banyak sekali murid itu. Tapi di tengah-tengah jatuh cinta itu Bapak kan ditinggal pergi. Dengan situasi SK DPP Golkar yang bukan ke Muri lah. Ya. Pertanyaan kami ini, silakan Bapak mau jawab. Silakan. Saya akan jawab. Saya akan jawab. Nggak jawab ya? Saya akan jawab. Akan jawab bisa ya? Jawab. Yang Bapak rasakan ketika ditinggal pergi seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan begini dulu. Jangan dianggap bahwa yang jelas saya ingin sampaikan bahwa Muri ini adalah sama-sama jatuh cinta. Oke. Dalam tanda petik ya. Iya. Jangan dalam tanda petik. Lain yang lain. Artinya sama-sama ingin berpasangan gitu. Oke. Karena Ibu Sari sendiri pernah bilang sama saya, Pak Bupati, saya tidak akan pernah mau maju kalau bukan dengan Bapak. Oke. Nah, itu satu. Dan ini bukan hanya bukan hanya ibu, tapi memang disupport banget oleh suaminya. Disupport banget. Sehingga terakhir sebelum terjadi pemasangan baliho macam-macam, kita kumpul kecil-kecilan antara pengurus inti PKS, kemudian Golkar, Pak Ibu calon ya Ibu dan beberapa petinggi dari kalangan Golkar. Kita ketemu. Kita dapat rekom atau tidak dapat rekom, kita harus tetap bersatu. Disepakati itu. Itulah akhirnya ketika begitu Golkar menugaskan satu orang surat tugas, di mana surat tugas itu diberikan dua amanah kepada Ibu Sari bahwa Ibu lakukan dua tugas. Yang pertama adalah lakukan komunikasi politik dengan partai politik dan calon yang lain, dan yang kedua adalah naikkan elektabilitas dengan mensosialisasikan diri melalui baliho-baliho. Nah, pasca Ibu melakukan itu kita akan evaluasi dengan hasil survei. Nah, ternyata kan Golkar tidak menurunkan survei. Nah, waktu Ibu Sari menerima rekomendasi itu, di saat itu juga diumumkan Anda sebagai calon yang sudah ada pasangan berdua membayar biaya survei yang akan nanti diturunkan oleh DPP Golkar. Pembayarannya melalui DPP, kita bayar waktu itu 175 juta, dan surveyor yang akan turun itu grupnya udah salah Poltreking apa Hantayuda. Poltreking. Dan saya juga melakukan survei, menggunakan lembaga yang lain, LSI dan sebagainya. Hasilnya luar biasa memuaskan, jauh di atas elektabilitas tertinggi lah pasangan ya. Jadi akhirnya kan ketika dapat rekomendasi tunggal, kalau daerah lain kan ada dua. Ya, ini tunggal. Dan ketika saya menjelang mau dikasih rekomendasi itu, saya dipanggil berdua oleh tim DPP Golkar, dan itu mewawancari saya. Pak Bupati, kami terima kasih banyak, Bapak sedang menggandeng kader Golkar untuk maju dan Bapak sebagai incumbent. Cuma ada dua hal yang saya ingin tanya kepada Pak Bupati. Pertama, pilkada itu butuh biaya. Pak Bupati punya uang enggak? Ya saya jawab lah, enggak mungkin saya mau maju jadi bupati kalau enggak punya uang. Yang kedua, bagaimana komitmen Pak Bupati terkait dengan politik Golkar ke depan? Ya ke calon gubernur, ya ke calon presiden. Nah saya jawab, sepanjang PKS tidak mencalonkan gubernur dan tidak mencalonkan presiden, kami akan all out membantu. Saya pikir begitu, sebatas yang memang kita bisa. Artinya dua pertanyaan itu Bapak jawab secara sempurna dong? Iya. Nah, ternyata kan belum disurvei. Sementara survei saya terakhir menjelang turunnya rekom itu 71% melawan 25. Makanya elektabilitas tertinggi kan? Tinggi. Jadi kita terlalu yakin sebetulnya tidak akan kemana-mana nih rekom. Maka beranilah kita bikin baliho begini. Ibu Sari tidak akan ke lain, dan saya juga surveinya bagus, dan dirinya calon tunggal. Namanya calon tunggal. Instruksi dari surat tugas itu mengatakan bahwa seluruh kader Golkar harus mensupport
pelaksanaan surat tugas ini. Oke. Artinya tidak ada boleh calon lain dong yang Oke, ikut gitu loh. oke. Ya ternyata kan Lain lagi garisannya, meskipun sekarang kalau ditanya bahwa dalam posisi seperti ini kok ditinggal, Iya. nah, tentu kita sangat sayangkan karena pengorbanan terlalu besar sudah kita lakukan. Ternyata tiba-tiba, bayangkan saya harus merubah baliho, Iya. saya harus lakukan sosialisasi ulang, dan atribut yang saya sudah buat itu juga tentu ada biaya, dan sehingganya awalnya sangat saya menyesalkan. Makanya sebetulnya sebelum perpisahan itu saya berkali-kali komunikasi, memberikan pemahaman, mengingatkan, tetapi Ibu Sari sepertinya tidak nyambung dengan alasannya beliau yang dia sampaikan kepada saya tidak nyaman. Karena saya sudah berkali-kali, beberapa kali juga menyampaikan baik di media maupun secara lisan kepada kepada petinggi-petinggi Golkar bahwa kalau saya tidak dapat rekomendasi Golkar, saya tidak akan maju. Nah, jiwa sebagai wanita kan merasa bukan bertarung, kemudian merasa tidak nyaman. Perasaan. Ya, saya hargai. Dan saya sebagai orang yang ditinggal, apakah saya harus larut dengan kesedihan itu? Iya. Tentu saya harus cari solusi. Betul. Karena masih ada harapan yang lain. Dan akhirnya kan memutuskan berpasangan dengan Gamalis. Pertanyaannya kemudian, Pak, kenapa pilihannya jatuh ke Pak Gamalis? Ini publik belum banyak menunggu nih jawaban ini karena nggak tahu kenapa Bapak dengan Gamalis akhirnya. Yang pertama saya ingin sampaikan, sebelum saya interaksi sama Ibu Sari, ya, orang yang pertama saya incar itu memang Gamalis. Bisa dicek, saya pertama kali pertemuan lobby-lobby terkait dengan pasangan itu dengan Pak Rifai. Cuma waktu itu ada PR yang saya sampaikan kepada Pak Rifai, bahwa tolong ada dua yang saya inginkan kalau memang Gamalis ini mau nyalon, udahlah usahakan banyak di Berau. Itu satu. Yang kedua, usahakan keluarga berdua beipar ini antara Gamalis dan Topan fokus dong satu. Nah, supaya kita jelas nih. Betul. Nah kemudian Topan ketika timnya juga menghadap sama saya sampaikan, saya sama siapa saya welcome aja. Cuma satu PR saya, ya Topan lah kalau memang Topan, Gamalis lah kalau memang Gamalis kan gitu. Ternyata seiring dengan perjalanan waktu, wah semakin berkibar, dua bersaing luar biasa. Itulah dia yang kita akhirnya muncul komunikasi dengan Ibu Sari. Nah, kenapa Gamalis menjadi pilihan? Pertama, isu yang berkembang itu kan mau dihabisi seluruh partai politik. Dengar nggak? Paham. Saya dengar itu pasti. Maka kan yang tidak mungkin dihabisi itu strategi 2015 mau dipakai lagi. Artinya kan kita ini dianggap gimana gitu ya. Tapi itu saya kira di dalam politik sah-sah saja. Itu artinya niat, tapi kan tak kesampaian juga. Dan itu saya kira rekan saya Pak Gusantomo bikin statement seperti itu, saya kira bagus. Sah-sah saja. Dan saya pun sebetulnya kalau bisa punya juga niat begitu ya. Maka kenapa pilihannya ke Gamalis? Karena paling tidak kan ada dua pertimbangan. Yang pertama, Pak Gamalis ini adalah calon DPRD 2 periode di provinsi. Duduk mana dan dia punya jaringan. Artinya bagaimanapun sudah cukup ada jaringan di mana-mana. Walaupun beliau kelemahannya satu, dia tidak banyak tinggal di Kabupaten Berau. Nah, terus yang kedua pertimbangannya adalah ada kekuatan kita di parlemen. Paham. Ada Pak Rifai sudah jadi wakil ketua, otomatis ketika nanti misalnya jadi, otomatis kita relatif bisa berkolaborasi secara baik karena jalannya pemerintahan jadi lebih baik. Nah, yang ketiga kalau boleh saya sebut, yang ketiga adalah ini dua kubu atau dua partai yang dulu berseteru di 2000. Iya, sudah 2015. Ya kan? Nah, sekarang ini dua tokoh ini satu kembali. Itu yang kami maksudkan kenapa pilihannya ke Pak Rifai, ada Pak Gamalis. Artinya sejarah. Rival saya yang dulu menguasai kurang lebih 42% suara dan saya 57 bersama Pak Agus Samtomo, dan hari ini saya modalnya adalah 55, sekian persen. Itu tanpa wakil.
secara sederhana berpikir saya, masa sih tidak bisa nyumbang 10%, 15% dari kekuatan Gamalis dan P3-nya ditambah dengan tim sukses 5 tahun yang lalu untuk berkolaborasi mensukseskan Ragam. Ini apa ya? Tudingan, Pak. Tudingan yang memang menurut saya akan terus jadi gorengan bagi lawan politik, karena memang tudingan seperti itu. Bapak dituding tidak berpihak pada buruh. Dianggap Bapak lebih mementingkan kepentingan perusahaan atau pengusaha. Dan ini udah digulirkan. Udah digulirkan. Kami udah pantau. Menjawab tudingan itu gimana? Jadi saya ini menyelesaikan problem antara perusahaan dan masyarakat. Dasar utamanya adalah regulasi. Okay. Saya sebetulnya kalau boleh sependapatlah dengan semua orang. Kan intinya misalnya terkait dengan sengketa lahan, terkait dengan status lahan KBK, KBNK, kemudian maunya saya. Pertama, you mau nambang, selesaikan dulu dengan masyarakat yang memiliki sertifikat, yang memiliki surat garapan. Apa itu KBK, KBNK, ganti rugi dong. Saya sudah sampaikan gitu, udahlah kau kasih rezekimu sebagian untuk mereka ini. Pendapat saya sama dengan itu. Cuma kan yang namanya sebagai fasilitator komunikasi antara katakanlah masyarakat dengan perusahaan. Dasarnya kan harus regulasi. Boleh tanpa regulasi, sekiranya perusahaan itu mau turun sedikit grade, kemudian masyarakat mau turun sedikit grade, kemudian perusahaan mau naikkan sedikit grade gitu. Ketemu. Itulah fungsinya bupati, itulah fungsinya DPRD. Ketika dua orang ini sedang berseteru dan sama-sama satu mau mengalah, satu mau menaikkan sedikit, sama-sama mau mengalah sesuai dengan standarnya masing-masing. Kalau dari mau mengalah, ada ketemu. Begitu kita ketemu kasus, ternyata satu pihak tidak ketemu penyelesaiannya, ya saya baru bupati kan selesai. Nggak bisa. Mana itu tempuh? Ya jalur hukum. Itulah negara kita. Nah ini kamu boleh jadi kan tidak dipahami oleh publik. Sekarang buruh mana yang saya sengaja tidak bela, kemudian perusahaan yang saya menangkan, mana faktanya? Saya ngelihat yang mana. Buruh mana? Sepanjang sesuai dengan regulasi, saya pasang badan. Cuma kalau sudah bisanya di luar regulasi, ya, dan perusahaan tetap bertahan dengan keyakinannya tentang kebenaran dirinya, kemudian ini juga tetap bertahan dengan kebenaran dirinya. Tidak boleh dong secara politis saya paksa harus perusahaan mengikuti maunya buruh. Sementara itu juga punya keyakinan bahwa apa yang dia yakini benar, maka itulah ada tengah-tengahnya PHI. Begitu juga antara masyarakat dengan ini ada hukum. Nah oleh teman-teman yang lain, kadang jalur politis semua yang harus di perusahaan. Boleh jalur politik itu kalau memang dia posisinya ada ruang untuk berkorban demi supaya aman. Tapi ketika situasinya tidak mungkin, sekarang ini jarang sekali perusahaan menempuh itu. Kenapa? Ruang fisikalnya terlalu kecil untuk memberikan itu. Kenapa? Perusahaan sekarang posisi drop semua, hampir semua usaha. Jadi hampir semua perusahaan ini mengatakan bahwa saya mau bayar, tapi itu keputusan hukum. Disitulah boleh jadi saya dinilai lemah. Kemudian ada orang di satu sisi benar ke perusahaan, salah ke perusahaan karena ada kepentingan suara di sini. Dia seolah-olah memasang badan, walaupun sesungguhnya dia yakin bahwa ini tidak bisa terwujud. Saya tidak begitu cara saya menangani sebuah masalah. Satu pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir karena infonya Bapak mau melayan. Kan? Pertanyaan terakhir Pak. Dalam beberapa data dan fakta sudah jelas dan dalam beberapa kesempatan Bapak juga sering sampaikan itu bahwa APBD itu sangat tergantung dengan bagaimana 62%, 61, sekian persen. Nah, sekarang Bapak mau maju kembali ini, kalau seandainya memang Allah mentakdirkan Bapak untuk memimpin itu periode kedua di Berau, supaya Berau kemudian tidak terlalu tergantung, karena kita melihat suka tidak suka batu bara ini mulai ditinggalkan, sudah mulai ketinggalan, energi pengganti sudah mulai ada.
gitu ya. Kalau ini tidak segera diatasi, dari sekarang dipersiapkan, wah kita repot nanti bawa ke depan. Legasi apa yang Bapak mau tinggalkan untuk Brau supaya bisa mengatasi persoalan ketergantungan ini? Kalau memang Bapak nanti diamanahi masyarakat untuk memimpin yang kedua. Jadi mengelola daerah dalam situasi sulit seperti ini memang harus ada pemikiran-pemikiran yang di luar kebiasaan. Ya. Jadi kalau mau mengatasi masalah ke depan, misalnya pasca tambang, saya juga belum terlalu banyak berharap kepada wisata. Terus terang, ada kan orang seolah-olah karena kita punya objek wisata terus langsung ingat wisata itu bisa kita nikmati hasilnya. Itu ketika sudah marak yang namanya hotel dan restoran, masih luar biasa, puluhan ribu mungkin tiap malam yang menginap. Itu baru kita dapat jasa dari pajak hotel dan restoran yang bisa menjadi penopang PAD. Hari ini kita belum ada solusi. Begitu close hari ini tambang misalnya, saya tidak bisa bayangkan. Betul. 21.000 pekerja tambang loh Pak. Menganggur, kemudian kurang lebih 1 triliun uang kita lepas. Sementara APBD kita realitasnya juga kurang lebih 800 sampai 900 gaji PNS dan ini otomatis kolab. Pasti kalau tidak ada. Maka mumpung tambang sekarang masih ada, walaupun sekarang tersiok-siok ya karena posisinya seperti ini, pemimpin siapapun ke depan harus berpikir serius untuk membangun alternatif pendongkrak anggaran baru. Betul. Apa itu? Badan usaha milik daerah yang kita miliki harus terlibat di dalam kerjasama bisnis dengan pihak-pihak swasta, enggak supaya kita bisa mendongkrak penghasilan. Kalau tanpa itu nggak bisa. Nah makanya sekarang kita akan merintis ini misalnya tol laut ya ke depan. Ini sekarang saya sedang rintis kerjasama dengan pihak Dirjen Perhubungan. Kemudian ada menggandeng pihak swasta. Nanti pihak swasta yang membiayai, kemudian badan usaha milik daerah ikut terlibat di situ. Dan yang dimaksud dengan tol laut itu ada pembiayaan cukup besar untuk menggali kita punya laut, sungai, kemudian dilebarin dan sehingga nanti arus perdagangan masuk bangun jasa. Nah, di situ ada pungutan yang kita berikan. Nah, salah satu saya kira yang menjadi solusi dalam rangka untuk mengangkat penghasilan. Nah, yang kedua adalah tentu kita harus kembali kepada potensi asli kita. Apa sih potensi asli Kabupaten Berau? Ya pariwisata, kemudian perikanan, masih terhampar luar biasa. Yang ketiga adalah perkebunan, pertanian, peternakan. Ini harus digenjot luar biasa dengan menggandeng pihak-pihak swasta, yang sampai pada akhirnya nanti tumbuh berkembang yang namanya industri hilir dari semua potensi-potensi yang kita miliki. Tetapi untuk menopang itu kita harus memiliki surplus energi seperti ini. Nah sekarang ini kita juga akan mengupayakan supaya ke depan, mudah-mudahan dalam jangka panjang itu harus ada berpikir tentang energi sumber daya dari PLTA, pembangkit listrik. Nah kalau itu terjadi saya kira ada surplus energi yang cukup luar biasa, maka mau tidak mau investor itu akan datang untuk membangun industri Kabupaten Berau kalau ada surplus energi. Ketika tidak dimiliki berat. Ini karena saya bilang sudah terakhir Pak, maka saya kasih kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan ke masyarakat Berau yang nanti akan menyaksikan tayangan ini kaitannya dengan pemilihan Bapak maju kembali. Yang mau Bapak sampaikan ke masyarakat Berau secara keseluruhan itu apa? Yang saya ingin sampaikan adalah pertama, hampir pasti bahwa paslon cuma 2, Muharram Gamalis dan Sri Marawiyah Agustus. Dua pasangan ini saya kira merupakan putra putri terbaik Berau yang akan ikut bersaing dalam pilkada. Keduanya saya kira pasti punya kelebihan dan keduanya juga pasti punya kekurangan. Saya berharap pada masyarakat Berau pandai-pandailah menjadi pemilih yang cerdas. Mana kira-kira menurut hati nurani Bapak demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Berau, yang menurut masyarakat Kabupaten Berau lebih tepat, ya silakan dipilih. Tanpa harus dibeli suaranya dengan harga yang relatif murah. Saya itu karena menurut saya cara-cara pemilu seperti itu bukan kita maju, pasti akan mundur. Dan ketika semua pilkada itu sudah mengarah kepada kapitalis dalam arti semua dengan uang, menurut saya ini merusak sistem demokrasi. Nah saya berharap jadilah pemilih cerdas. Saya kira kami berdua masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dan kalaupun saya ditakdirkan Tuhan untuk tidak terpilih, saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya tidak diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Berau yang berat. Dan ketika pun saya terpilih, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari sarana saya untuk beramal yang lebih besar lagi di sisa-sisa umur saya yang ada. Baik Pak, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak yang tampil perdana di Anyus, dan kami hanya bisa mendoakan Ya, terima semoga kasih. memang Bapak terus sehat, keluarga Bapak terus dijaga oleh Allah. Amin. Dan semoga takdir Allah juga bisa bersama Bapak untuk di pemilihan. Dan saya selaku pribadi dan juga sebagai bupati mengucapkan selamat dan terima kasih pada Anyus yang menurut saya penghargaan yang luar biasa kepada saya, yang boleh jadi lewat tayangan ini mengungkap sesuatu yang boleh jadi belum diketahui orang, dan tentu ini juga menurut saya sesuatu yang sangat membantu saya, dan sekali saya nilai dari tayangan ini menurut saya mahal sekali. Itu dia. Tapi supaya Bapak tidak salah paham, kami beri kesempatan kepada calon-calon lain juga. Ya. Tinggal mereka mau atau tidak, Ya. itu terserah mereka. Ya Pak ya, Ya. kasih sekali lagi. Saya berharap itu jangan sampai saya dianggap saya yang diprioritaskan. Ada. Semua. Kebetulan Pak, kita tawarkan ke Bapak langsung bersambut. Tinggal mereka sampai hari ini masih sudah kami temui, tapi belum menjawab-jawab. Oh iya. Mungkin dipikirnya kita jebakan Batman kayaknya. Ini sekarang ada media online baru, Anyus. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan Anyus setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh Anyus ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Ceritanya, programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.